Halo semuanya, kalian pasti penasaran dong dengan perang dingin? Kalian pasti bertanya-tanya, apa sih itu perang dingin? Pada kali ini saya akan menjelaskan secara singkat tentang perang dingin. Perang dingin adalah suatu kondisi di mana kedua belah pihak dalam kondisi berperang tetapi tidak berperang, dan tidak pernah terlibat dalam aksi militer secara langsung. Namun, masing-masing pihak memiliki senjata nuklir yang dapat menyebabkan kehancuran besar. Kalian pasti bingung kan, kenapa sih bisa terjadi perang dingin? Perang dingin bisa terjadi karena terdapat perbedaan paham antara Amerika Serikat dan Uni Soviet, serta keinginan mereka untuk berkuasa. Kemudian, meluasnya pengaruh Uni Soviet setelah Perang Dunia Kedua membuat negara-negara di Eropa Barat merasa cemas, sehingga timbul rasa saling curiga antara Uni Soviet dan Amerika Serikat. Rasa saling curiga inilah yang mengakibatkan terjadinya spionase dan sistem aliansi politik di dunia, atau yang lebih dikenal dengan sistem politik mencari kawan. Berikut dampak perang dingin di berbagai bidang. Bidang pertama adalah politik. Pada bidang politik ini, Amerika Serikat mengembangkan pahamnya sendiri, yaitu demokrasi liberal. Dan Uni Soviet juga mengembangkan pahamnya sendiri, yaitu kapitalisme sosialisme. Kemudian, Uni Soviet membuat satelitnya sendiri untuk pertama kalinya. Yang kedua adalah pada bidang militer. Pada bidang militer ini terbentuknya NATO pada tahun 1949. NATO ini dikuasai oleh blok barat. Kedua adalah terbentuknya Pakta Warsawa pada tahun 1955. Pakta Warsawa ini dikuasai oleh blok timur. Yang ketiga adalah bidang ekonomi. Pada bidang ekonomi ini ada dua bantuan yang diberikan oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet kepada negara-negara berkembang. Yang pertama adalah Marshall Plan, yaitu bantuan yang diberikan dalam rangka pemulihan ekonomi Eropa Barat yang hancur akibat Perang Dunia Kedua dengan syarat tunduk kepada Amerika Serikat. Yang kedua adalah Truman Doctrine. Truman Doctrine ini adalah program bantuan bagi kekuatan anti-komunis di Turki dan Yunani dalam menghadang komunisme di Uni Soviet. Kedua bantuan ini diberikan dalam berupa uang dan prajurit militer. Perlombaan senjata nuklir. Pada perlombaan ini, Amerika Serikat dan Uni Soviet pertama berlomba-lomba untuk membuat senjata nuklir. Dalam perlombaan nuklir ini, Amerika Serikat dan Uni Soviet menguji kekuatan nuklir mereka bukan di negara mereka sendiri, melainkan di negara lain, sehingga membuat kondisi negara lain menjadi hancur lebur. Melihat perlombaan senjata nuklir yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet, PBB mencari cara untuk mengembangkan penggunaan tenaga atom dengan maksud damai dan mencegah penggunaan perang.
PBB kemudian membentuk Atomic Energy Commission. Upaya mencegah perang nuklir, yaitu pertama dilakukannya perjanjian non-prediksi nuklir pada tahun 1968. Yang kedua adalah pembatasan senjata-senjata strategis pada tahun 1972. Dan yang ketiga adalah dilakukan perjanjian pengurangan senjata-senjata strategis pada tahun 1982. Perlombaan luar angkasa. Pada perlombaan ini, Uni Soviet mengeluarkan pesawat Sputnik 1 tanpa awak kapal pada tahun 1957 dan Sputnik 2 dengan seekor anjing. Amerika Serikat meluncurkan Explorer 1 pada tahun 1958 dan Explorer 2, Discoverer, dan Vanguard. Perluasan persaingan di luar negeri. Yang pertama adalah perang di Korea. Uni Soviet menyerbu Korea dari utara untuk memusnahkan sisa-sisa kekuatan tentara Jepang. Pada bulan September 1945, Amerika Serikat mendaratkan pasukannya di Korea Selatan pada 25 Juni 1950. Perang ini berlangsung selama 3 tahun. Yang kedua adalah Revolusi Kuba. Dengan gagalnya Kuba menjalin hubungan dengan Amerika Serikat, Castro mengarahkan hubungan dengan Uni Soviet. Hal itu membuat Presiden Amerika Serikat pada saat itu yang bernama Eisenhower marah dan murka. Dalam sidang PBB, Castro menuduh Amerika Serikat merencanakan invasi militer ke Kuba. Kennedy, pengganti Eisenhower, mengisyaratkan penyerangan ke Teluk Babi pada tanggal 17 April 1963. Namun gagal. Prestise Amerika Serikat jatuh dan Castro terbukti benar dengan tuduhannya bahwa Amerika Serikat melakukan campur tangan di Amerika Latin untuk menggulingkan dirinya. Yang ketiga adalah Perang di Vietnam. Perang Vietnam ini melalui perundingan Jenewa pada tahun 1954. Vietnam Utara yang dibantu Uni Soviet dan RRC bersaing melawan Vietnam Selatan yang dibantu Amerika Serikat dan Perancis. Pada Oktober 1955, Ngo Dinh Diem memproklamasikan kemerdekaan Vietnam Selatan. Pada 1973 terjadi perjanjian Paris antara kedua blok. Pada tanggal 30 April 1975, Vietnam Selatan menyerah dan berakhirlah Perang Vietnam yang dimulai sejak 1953. Perbandingan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Amerika Serikat memiliki ideologi liberal kapitalis, mempunyai badan intelijensi CIA, membentuk NATO, Pakta Anschluss, SEATO, dan NATO, memberi bantuan ke Eropa bagian barat, menguasai Jerman Barat, membela Jerman Barat dan Korea Selatan dan Vietnam Selatan. Uni Soviet, ideologi komunis sosialis, mempunyai badan intelijensi KGB, membentuk Kominform, Pakta Warsawa, dan memberikan bantuan ke Eropa bagian timur, menguasai Jerman Timur, dan serta membela Korea Utara, RRC, Jerman Timur, Laos, Kamboja, dan Vietnam Utara. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih telah menyaksikannya.